Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Edi Ramayadi, Gubernur Sumatera Utara, dan juga ada Pak Mujianto selaku relawan Buddha Suci Sumatera Utara. Kita ke Pak Edi lagi. Pak Edi tadi sebelum break sudah disinggung bahwa tidak hanya dengan Yayasan Buddha Suci, tapi juga pemerintah Sumatera Utara bekerja sama dengan lembaga sosial lain. Tapi saya ingin fokus pertanyaannya kepada bagaimana kiprah Suci sendiri gitu sebagai sebuah lembaga sosial dan yayasan dalam sinergi bersama Pemprov Sumatera Utara menangani COVID-19 yang ada di sana, Pak? Terima kasih, Bang. Ya, banyak hal yang kita sama-sama lakukan. Inilah dalam bentuk sinergi. Dari awal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan kontrol yang kita lakukan bersama-sama, kita bersinergi. Sehingga Buddha Suci sendiri ikut serta melihat secara pasti kepentingan provinsi, kepedulian Buddha Suci dalam ikut serta mengatasi virus COVID-19 ini. Imam, inilah kita tunjukkan sinergi. Kita bekerja sama. Kelemahan-kelemahan yang ada di kita dan seluruh Forkopimda juga bersama-sama untuk mengatasi itu semua. Mungkin demikian, Imam. Inilah sinergi kita. Saya tak bisa cerita sampai mungkin panjang teknis yang saya harus ceritakan. Mungkin nanti nggak selesai, Imam. Baik, Pak Edi, ini kemudian seperti apa koordinasinya ketika memang ada suatu daerah yang butuh bantuan atau misalnya butuh relawan turun ke sana, bagaimana koordinasi dari pemerintah sendiri kepada lembaga sosial, salah satunya Yayasan Buddha Suci? Terima kasih, Priscil. Kita punya posko dan ada juga posko di 33 kabupaten dan kota. Dari mulai orang sehat yang kita antisipasi supaya dia tidak sakit dan menangani orang yang sudah sakit. Yang ketiga, menangani juga orang-orang yang sudah sembuh dari sakit, juga yang orang meninggal akibat. Inilah kita bersama. Buddha Suci juga mengeluarkan ambulan contohnya. Orang yang sakit, mereka membantu. Buddha Suci ada membantu Lindua. 15.000 kotak dan ditambah 8.000 kotak hari ini. Sehingga 23.000 kotak untuk membantu rakyat Sumatera Utara kita. Itu orang yang sehat. Orang yang sembuh, dampak-dampak sosial orang karena dia sampai 14 hari ke atas mereka harus diisolasi, ini mendapatkan bantuan-bantuan. Salah satunya dari kegiatan sosial Buddha Suci. Yang meninggal juga demikian. Ada bantuan-bantuan, koordinasi berupa peti dan lain-lainnya. Inilah wujud kerjasama sinergitas terhadap seluruhnya komponen anak bangsa, salah satunya adalah Buddha Suci. Oke, baik. Ya tadi cukup jelas sebetulnya ya bagaimana pola sinergi dan komunikasi yang dibangun oleh pemerintah Sumatera Utara dengan lembaga sosial, salah satunya adalah Yayasan Buddha Suci. Saya mau ke Pak Mujianto. Pak Mujianto, kalau kita lihat konteksnya saat ini kan kita sudah menuju masa transisi ya, Pak Mujianto, menuju new normal begitu. Ekonomi juga sebagian sudah berjalan, toko-toko sudah mendapat izin untuk beroperasi kembali. Konteks bantuan ke depan yang saat ini sedang disiapkan oleh teman-teman dari Yayasan Buddha Suci sesuai dengan masa transisi ini, apa Pak Mujianto? Ya, untuk selanjutnya kami dapat petunjuk dari pusat, khusus dari Pak Agwat, mengarahkan kita yang dampak positif itu keluarganya kita membantuin sembako dan
kami membantuin dengan ada bantuan obat-obat dari Cina, itu merek yang Lianhua, justru obatnya itu yang gratis, tidak ada yang satupun kita untuk dijual. Dan itu kebanyakan dari Jakarta donatur untuk menyumbangkan bantuan di Sumatera Utara. Ternyata obat itu sudah banyak yang jadi saksi menyatakan sembuh, termasuk orang tua saya sendiri yang umur 94 dicek positif setelah obat dikonsumsi itu 3 kotak 6 hari, dicek kembali 10 hari itu sudah negatif. Sehingga kita yakin yang akan datang itu untuk kita mencegah melalui dari sumbangan obat itu yang kita salurkan. Oke, baik. Tadi Baik. sudah digambarkan bagaimana persiapan ke depan yang akan Betul. dilakukan oleh teman-teman Yayasan Buddha Seci. Kita ke Pak Edi sedikit, Pak Edi. Kalau kita lihat tadi ada bentuk bantuan lain gitu yang sudah disiapkan oleh teman-teman Yayasan Buddha Seci menyesuaikan dengan masa transisi yang sekarang kita sedang jalani seperti itu. Seperti apa nanti penempatannya atau distribusinya? Terus kemudian apakah hanya ini saja yang dibutuhkan oleh masyarakat Sumatera Utara atau ada hal lain begitu yang sesuai dengan teman-teman pemerintah sudah melakukan riset gitu? Hal apa sebetulnya yang diperlukan bantuannya dari teman-teman lembaga sosial seperti Yayasan Buddha Seci untuk ke depan menghadapi masa transisi ini, Pak Edi? Ada satu yang tadi belum sempat saya sampaikan, saya terlupakan. Dalam rakyat kita yang sedang mengalami gangguan atau terpapar oleh COVID-19, itu benar yang mengakibatkan pernapasan. Ini Buddha Suci membantu ventilator untuk pernapasan sebanyak 15 ventilator. Ini yang sangat juga bermanfaat. Ada juga dari bantuan dari yang lain. Ya. Dan untuk ke depan, ini yang sering kami komunikasikan, terkhusus kepada Bapak Mujianto, apa-apa yang bisa kita bantu, yang sifatnya bisa membantu stimulus ekonomi yang bersifat produktif, bukan konsumtif. Ini yang sedang kita bahas, UMKM kita. Dia harus tetap bergerak. Jadi walaupun dalam kondisi seperti ini, COVID-19, tetapi kita tidak boleh pesimis, kita tetap harus optimis. Ekonomi ini harus tetap menggeliat, karena rakyat tidak perlu makan dan perlu hidup. Namun demikian, yang sering kita katakan bahwa COVID-19 kita jadikan merupakan bagian dari kehidupan kita dengan mendisiplinkan protokol kesehatan. Siapkan nanti kami lebih perbanyak, siapkan cuci tangan dengan sabun. Kami akan siapkan di tempat-tempat strategis agar rakyat selalu bercuci tangan. Yang kedua adalah masker. Kami akan perbanyak masker, kami manfaatkan UMKM untuk dalam pengadaan masker tersebut, hingga timbal balik dan ekonomi berjalan. Dan kami selalu menghimbau, melalui salah satunya adalah TV, dari TV ini. Physical distancing, atur jarak, dan bisa menjaga keharmonisan, tetapi tidak perlu bersentuhan. Ini yang kami selalu untuk menekankan kepada seluruh rakyat kita agar protokol kesehatan menjadikan prioritas utama dalam menanggulangi antisipasi COVID-19. Begitu, Imam. Baik, berarti ini memang kegiatan yang dilakukan oleh Provinsi Sumatera Utara dengan bersinergi dengan Yayasan Buddha Suci ini juga
selaras dengan arahan Presiden bahwa gas rem dalam menangani COVID-19 ini tidak hanya pada krisis kesehatan, tapi Ya. juga krisis ekonomi yang terdampak nih kepada masyarakat. Oke, tapi mungkin tadi udah dicatat sama Pak Muji, Pak Edi tadi menyampaikan bahwa kalau bisa tidak bantuan langsung yang konsumtif, tapi tadi Pak, untuk menggerakkan lagi ekonominya. Mungkin itu bisa menjadi catatan untuk teman-teman dari Yayasan Bersih di Medan. Oke, terima kasih Pak Edi dan Pak Muji sudah bergabung pagi ini di Hal Indonesia. Kita berharap semoga sinergi ini bisa terus berjalan dan masyarakat Sumatera Utara bisa ekonominya terus berjalan, tapi tetap ya protokol kesehatan harus dijaga sehingga tidak ada lagi gelombang kedua di sana. Pak Edi dan Pak Muji, terima kasih sudah bergabung di Hal Terima Indonesia. kasih Bapak. Oke, Terima makasih. kasih. Happy Ya pemirsa, birthday. usai jeda kita masih akan berbincang tentang limbah puntung rokok menjadi sebuah kreasi. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.